kita mulai ya. Di layar monitor kami sudah sampai 40 peserta. Biar yang nanti belum gabung bisa segera gabung. Kita mulai dulu. Bagaimana? Silakan. Aja. Oke, siap. Yang lain. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha amalal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang kami hormati Direktur SMK, yang kami hormati Direktur SEA Molek, yang kami hormati SMK Koordinator Penyelenggara KKBSI tahun 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan ridhonya kita bisa melaksanakan pertemuan virtual KKGSI yang keempat ya Pak Iwan ya, yang kelima, yang mana nanti materi akan diisi oleh Bapak Yoga Satria dari PT Astra Daihatsu Motor Jakarta. Kami mohon kepada seluruh rekan-rekan peserta KKGSI, baik Bapak Ibu atau helper siswa Bapak Ibu, mohon untuk bisa mengikuti materi yang disampaikan oleh Bapak Yoga Satria dari PT Astra Daihatsu Motor Jakarta dengan baik. Kami berharap panjenengan semuanya tidak bergeser dari tempat duduk panjenengan. Dan apabila nanti Bapak Yoga Satria dalam menyampaikan ada yang belum jelas, Bapak Ibu beserta akan kami beri kesempatan untuk bertanya di sesi akhir presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Yoga Satria nanti. Untuk menyingkat waktu, seluruh waktu untuk pertemuan KKGSI yang kelima ini sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Yoga Satria dari PT Astra Daihatsu Motor Jakarta. Kepada Bapak Yoga Satria kami persilakan secukupnya. Monggo Pak Yoga. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya Pak ya? Sudah masuk ya? Ya Pak. Jelas ya Pak ya? Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu, teman-teman semua, peserta dari Camp Kreatif ya untuk guru di tahun 2021. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu, bisa berjumpa ya, walaupun di hari Sabtu weekend gitu kan, tapi tetap semangatnya harus selalu dijaga gitu. Meskipun di tengah pandemi juga tetap harus semangat ya, meskipun di beberapa daerah masih PPKM juga nggak masalah, yang penting semangatnya tetap kita ingin mengembangkan kreativitas kita sebagai unsur-unsur yang ada di kegiatan pembelajaran di SMK juga. Nah, nantinya selama 1 jam ke depan, mungkin 1 jam ke depan, nanti kita akan membahas mengenai sesuai tema ya, branding, cutting sticker dan juga otomotif. Dan hari ini saya akan membawakan materi mengenai pengenalan tentang branding itu nanti seperti apa. Tapi sebelum kita jauh lebih lanjut, saya akan coba untuk memutarkan video dari perusahaan yang saya pilih, PT Astra Daihatsu Motor.
langsung saya saja. Oke, tadi sekilas dari company profile PT Astra Daihatsu Motor. Mungkin langsung saya share aja materinya untuk hari ini. Sudah masuk ya Bapak Ibu ya? Oke. Sudah. Oke, baik. Mungkin sebelum kita lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan Bapak Ibu, teman-teman semua, nama saya Yoga Satria. Boleh dipanggil Yoga, boleh dipanggil Mas Yoga, nggak masalah. Karena saya tahu juga mungkin Bapak Ibu di sini lebih senior dari saya. Kita sama-sama terbuka saja ya. Nah, saat ini saya berada di PT Astra Daihatsu Motor sebagai supervisor di Corporate Social Responsibility. Saya asli dari Semarang, Bapak Ibu. Jadi begitu lulus dari Undip, langsung masuk ke Daihatsu. Dan kebetulan tahun lalu di akhir 2020 saya juga diberi kesempatan oleh panitia untuk menjadi juri di kreatif untuk siswa. Nah, tahun ini ternyata ada juga camp kreatif tapi untuk guru dengan tema yang sama. Jadi nanti akan coba sharing-sharing, kita berikan gambaran dan juga kira-kira apa yang kita akan dinilai gitu ya dalam pelaksanaan camp kreatif guru tahun ini. Oke, untuk outline-nya, kita akan membahas mengenai apa itu branding, lalu kemudian bagaimana melakukan penelitian atau research sederhana untuk membangun. Terus yang ketiga, kita lanjutkan dengan bagaimana cara untuk membangun sebuah merek pada branding kayak gitu. Ini merupakan salah satu tahapan awal Bapak Ibu ya, karena saya lihat dari schedule ya, ini pertemuan di mana pertemuan 1, 2, 3 pasti sudah membahas mengenai awalnya, dan saat ini kita akan mulai masuk ke bagaimana melihat suatu branding, dan nantinya di minggu depan atau pertemuan selanjutnya akan lebih ke teknisnya. Untuk yang sekarang kita akan melihat secara helikopter view yang lebih luas bagaimana cara membentuk branding untuk
istilahnya produk yang akan kita buat. Kan nantinya di tugas akhirnya kan akan ada sebuah produk kayak gitu yang dihasilkan. Nah, itu akan bagaimana kita nilainya, bagaimana kita mengatur, membuat planningnya, nanti akan kita bahas di pertemuan hari ini. Nah, kita masuk langsung saja di bagian branding, Bapak. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar kata branding gitu ya. Branding itu apa sih gitu? Menurut Kotler nih ya, branding merupakan nama, istilah, tanda atau simbol dan kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dan membedakannya dari pesaing. Sebenarnya kata kuncinya sudah sangat jelas ya, bagaimana kita membentuk suatu identitas, ya, membentuk suatu identitas yang dapat membuat perbedaan dengan kompetitor lain. Hari ini Bapak Ibu di sini berkumpul ya di Camp Kreatif Guru beserta dari banyak sekali SMK lainnya. Coba saya lihat dulu dari mana aja nih. Ada dari SMK 1 Lempung Jaya, terus kemudian Bakti Praja Jepara, SMK Sedan, SMK 14 Bandung, ada 26 Jakarta. Nah, berarti kan di sini pesertanya merupakan SMK dari seluruh Indonesia gitu ya. Bisa saya simpulkan bahwa nantinya Bapak Ibu akan melihat juga bagaimana SMK-SMK di seluruh Indonesia itu akan membuat suatu hal yang sama di tugas akhirnya. Nah, yang dimaksudkan branding di sini bagaimana kita membuat suatu identitas yang bisa membedakan SMK Bapak Ibu nantinya membuat sebuah produk dengan SMK-SMK yang lain. Mungkin tadi Bapak Ibu yang join di awal tadi ya, join di sebelum jam 10 tadi diputarkan video bagaimana pelaksanaan camp kreatif siswa yang sudah berlangsung. Tadi ada beberapa siswa yang menunjukkan bahwa mereka akan melakukan branding di cutting sticker dan juga airbrush gitu kan. Terus kemudian ditunjukkan dari mulai awal planningnya seperti apa, terus kemudian dijelaskan. Nah, nanti hampir sama seperti itu mungkin ya Pak ya. Saya juga belum dapat informasi nih dari panitia. Tapi kemungkinan akan seperti itu, akan sama. Karena kita masih menggunakan metodenya online, kita tidak bisa melihat secara langsung. Maksudnya kita akan menggunakan metode yang mirip dengan itu. Nah, masuk ke berbagai jenis branding Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau jenis-jenis branding itu ada banyak. Ada banyak. Yang pertama ada product branding, di mana kalau di product branding ini kita ingin membuat suatu identitas suatu produk atau barang dan jasa yang kita miliki agar bisa dikenal di masyarakat. Tentunya kalau misal tujuan branding sebenarnya banyak ya, cuman kalau kita spesifik ngomongin branding ya, berarti kita ingin agar produk kita itu diterima, punya warna tersendiri di masyarakat atau di konsumen. Nah, product branding ini berupaya untuk memberikan identitas khusus di suatu produk. Mungkin Bapak Ibu di sini kalau misalnya tadi saya perkenalkan dengan PT Astra Daihatsu Motor dengan produknya Daihatsu misalnya Xenia gitu ya, atau yang terbaru Rocky kayak gitu kan. Nah, mungkin di Indonesia Bapak Ibu ya, Daihatsu itu terkenal dengan mobil untuk kalangan ya menengah ke atas, mungkin enggak ya menengah lah ya, kita di middle class, dan memang bukan untuk fokus pasar kita memang di situ. Maka dari itu kita mencoba untuk membuat suatu produk yang bisa diterima di masyarakat dengan ciri khas khusus bahwa produk-produk Daihatsu itu terjangkau dan juga tidak begitu mahal, tapi juga bisa memfasilitasi kebutuhan keluarga di Indonesia. Maka dari itu Daihatsu punya branding ya, Daihatsu Sahabatku, bahwa Daihatsu ingin membuat suatu brand, bahwa brand Daihatsu itu ingin menjadi sahabat keluarga di Indonesia untuk memfasilitasi bagaimana masyarakat di Indonesia itu menggunakan transportasi dengan moda darat atau mobil gitu ya. Nah, itu salah satu contoh produk branding kayak gitu Bapak Ibu. Ini salah satu yang nantinya juga sebagai pengetahuan juga. Nah, yang kedua ada personal branding. Kalau yang personal branding ini lebih memperkenalkan spesifik ke satu orang tertentu. Jadi memunculkan pandangan tertentu di masyarakat. Kalau personal branding itu ada banyak sekali. Contohnya kalau misalkan kemarin ya yang lagi heboh ada pernikahan dari Leslas mungkin yang Bapak Ibu dan Rizky Bilar dan juga Lesti kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya kita lihat personal branding mereka, ada dua orang ya gitu, ada dua orang yang dua-duanya sama merupakan artis gitu ya, influencer, yang satu
cowok ganteng, yang satu cewek cantik gitu kan. Mereka punya keinginan untuk membentuk personal branding yang kuat di masyarakat bahwa kedua pasangan yang menikah ini ya sedikit ngomongin gosip ya, menikah ini merupakan pasangan yang serasi kayak gitu. Meskipun banyak sekali yang kontra juga, kenapa sih harus disiarin dan lain-lain. Tapi personal branding mereka itu sangat kuat di masyarakat untuk follower-followernya gitu ya. Terus apalagi kalau misalnya ngomongin personal branding, kita bisa lihat banyak sekali artis-artis saat ini yang sudah menunjukkan hal tersebut. Kalau kita ngomongin Deddy Corbuzier ya. Kalau Deddy Corbuzier tuh dulu kalau misalnya angkatan-angkatan bapak ibu mungkin terkenalnya adalah seorang pesulap gitu ya, magician, orang-orang yang seperti itu bermain sulap, terus ada di TV, di panggung, mentalis gitu ya. Tapi kalau kita lihat di 2021, kalau kita ngomongin masyarakat tentang Deddy Corbuzier, mereka pasti akan lebih mengetahui Deddy Corbuzier ini sebagai host, sebagai hostnya dari Close the Door gitu ya, podcast kayak gitu. Itu akan lebih terkenal di situ daripada terkenal sebagai mentalis. Nah, itu adalah salah satu personal branding yang dibangun oleh Deddy Corbuzier, mulai dari host hitam putih, lalu kemudian membuat YouTube, membuat Close the Door podcast. Nah, itu salah satu personal branding yang dibuat bahwa membuat citra dia yang awalnya mentalis, pesulap gitu, yang dianggap mungkin sudah ketinggalan zaman, perlahan mulai ditinggalkan. Lalu kita masuk lagi ke corporate branding ya. Kalau corporate branding ini akan lebih fokus kepada bagaimana perusahaan itu ingin diterima di masyarakat gitu ya. Aspek-aspek yang dilihat di masyarakat melalui perusahaan tersebut itu akan seperti apa? Contohnya, Bapak Ibu, kalau kita lihat di Jarum gitu ya, kalau kita ngomongin soal Jarum di Foodbiz itu kan, dia merupakan salah satu perusahaan besar di mana fokusnya di perusahaan itu berbagi di kontribusi di Indonesia melalui program CSR-nya itu melalui banyak sekali. Ada yang satu tentang olahraga ya, bulu tangkis gitu ya. Kalau kita lihat Jarum itu banyak sekali mengiklankan besuan Jarum, terus kemudian ada bulu tangkisnya ya, ada klubnya sendiri yang itu memang mengorbitkan. Nah, itu salah satu corporate branding yang dibuat. Daihatsu pun juga seperti itu. Kita ingin tadi membentuk suatu brand bahwa Daihatsu itu merupakan perusahaan yang ingin bersama di masyarakat, dikenal sebagai sahabat ya gitu. Jadi brandnya menjadi tagline-nya Daihatsu Sahabatku, dengan berbagai macam aspek yang kita buat sehingga diterima di masyarakat hingga saat ini seperti itu. Yang keempat ada destination branding. Lebih memiliki tujuan untuk mengenalkan produk ketika suatu lokasi gitu ya disebutkan seseorang. Contohnya kalau kita ngomongin soal Bali gitu ya, Bali berarti tempat untuk rekreasi, pantainya terkenal, terus kemudian budayanya masih kental gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu branding yang dibuat oleh pemerintahan di Bali juga untuk memasarkan bagaimana wisata-wisata yang ada di Bali itu sehingga diterima di masyarakat luas. Lalu yang terakhir ada cultural branding ya. Cultural branding ini lebih kepada ke kita ngomongin soal kebudayaan yang ada di masyarakat gitu ya. Contohnya kalau misalnya cultural branding, kita melihat orang-orang di Jepang itu ternyata orang-orangnya yang pekerja keras, terus kemudian rajin, rapi gitu ya, terus maju, negara maju. Nah, itu merupakan suatu cultural branding. Kalau kita lihat ke diri kita sendiri gitu ya, orang-orang Jawa itu ternyata orang-orang yang mungkin unggah-ungguhnya sangat baik kayak gitu. Terus kalau orang Sunda lebih ke kalem gitu, atau terus kemudian kalau orang Medan terkenal dengan suaranya kalau ngomong keras. Itu salah satu juga cultural branding yang memang terbentuk di masyarakat. Nah, beberapa bagian branding itu sebenarnya sebagai informasi pembuka saja Bapak Ibu, dimana kalau misalnya kita ingin memasarkan sesuatu, membuat identitas di masyarakat ya, membuat identitas di masyarakat itu Bapak Ibu bisa membagi-baginya. Ternyata kita ingin membranding apa gitu, produknya, personalnya, terus kemudian nata perusahaannya, lokasinya, budayanya. Nah, itu semuanya bisa menjadi fokus kayak gitu. Dan nantinya di Camp Kreatif Guru ini kita mungkin akan lebih fokus ke produk branding, karena nanti Bapak Ibu akan membuat sebuah produk ya, hasil jadi yang merupakan sebuah branding Bapak Ibu dan SMK Bapak Ibu untuk kemudian dinilai oleh juri dan dilombakan gitu ya, siapa yang terbaik kayak gitu. Nah,
Untuk unsur-unsur branding itu sendiri ada beberapa gitu ya. Yang pertama adalah nama atau merek. Ini secara umum Bapak Ibu ya, ini secara umum. Nanti kalau misalnya teknis ke perlombaannya mungkin akan sedikit berbeda. Tapi secara umum kalau kita ngomongin soal branding, berarti kita akan memiliki sebuah nama atau merek. Lalu kemudian ada logo yang sebuah perwakilan lah ya, meliputi tipe logo atau bendera atau seterusnya. Terus kemudian ada tampilan visualnya, seperti desain produknya, kemasannya, seragamnya, terus lalu ada juru bicaranya ya. Kalau juru bicara ini biasanya lebih ke orang-orangnya kayak gitu ya. Ada maskotnya atau kemudian ada yang punya perusahaan. Kalau kita ngomongin soal Facebook gitu ya, ada Mark Zuckerberg gitu kan. Nah, itu sudah salah satu identitas kayak gitu kan. Terus kalau kita ngomongin Tesla, berarti kita ikonnya adalah Elon Musk gitu ya. Nah, itu salah satu juga yang menjadi juru bicara atau identitas di suatu perusahaan atau branding tersebut. Terus kemudian kalau kita bisa masukkan unsurnya ada suara-suara juga seperti jingle, lagu, bunyi-bunyi. Nah, itu juga menggambarkan suatu branding karena kalau kita lihat mungkin dulu di Daihatsu juga iklannya gitu ya, iklannya akan banyak sekali di TV itu juga menggunakan lagu-lagu yang cukup enak didengar gitu ya. Kemudian ada lagi Honda ya, Satu Hati Honda gitu kan, ada lagunya gitu kan. Indomie ya, sampai sekarang lagunya banyak sekali diterima kita dan juga masih teringat sampai sekarang. Lalu untuk yang terakhir ada kata-kata, meliputi slogan, tagline, jingle, dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini ada beberapa ikon ya, ikonnya dari Daihatsu. Kita memang punya logo yang kita ambil dari Daihatsu di Jepang gitu ya. Jadi logonya ini kita nggak bikin sendiri, tapi memang Daihatsu-nya dari Jepang kayak gitu ya. Nah, yang kita ikuti adalah bagaimana tagline itu kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat Indonesia. Di awal-awal kita dulu punya tagline Innovation for Tomorrow, karena kita ingin mencoba untuk fokus ke berbagai macam inovasi yang bisa kita lakukan agar bisa diterima di masyarakat Indonesia. Dan sampai sekarang kita mempertahankan tagline kita yaitu Daihatsu Sahabatku. Nah, kita ingin menjadi sahabat di masyarakat Indonesia, jadi itu perlu perubahan kayak gitu. Jadi ada filosofi di sini Bapak Ibu, ada visi yang ingin dicapai, ada maksud dan tujuan yang ingin dicapai agar logo yang kita buat atau identitas brand yang kita buat bisa diterima di masyarakat gitu. Ini kalau kita ingin ngomongin soal branding Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita membuat suatu produk, tidak bisa kita langsung asal-asalan sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau kita ingin membuat suatu produk dan juga ingin membranding produk tersebut dengan baik, ya itu perlu beberapa planning juga. Nah, ini sama seperti yang akan Bapak Ibu nanti lakukan di Camp Kreatif Guru ini. Pada saat Bapak Ibu nanti akan membuat suatu hasil produk yang cutting sticker atau airbrush otomotif, Bapak Ibu harus membuat sebuah perencanaan terlebih dahulu. Mungkin temanya sudah dijelaskan di ini ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk tema di tahun ini. Kalau nggak salah itu temanya menyiapkan keunggulan masa depan. Nah, itu kalau nggak salah itu ya. Berarti kan sudah ada gambaran gitu ya. Oh, kira-kira branding yang ingin kita buat nanti akan memiliki unsur-unsur tentang masa depan kayak gitu. Kita ingin mencoba untuk maju di situ. Nah, berarti kan kira-kira apa nih yang bisa menggambarkan seperti itu. Nah, itu perlu suatu pemikiran khusus juga. Nggak bisa kita asal-asalan langsung buat, kita pengen tema karena ini 17-an, kita ingin buat tema yang mengusung merah putih ya gitu. Boleh gitu ya, mengusung seperti itu dengan latar belakang seperti itu, terus kemudian digabungkan dengan temanya bahwa kita ingin mencoba untuk bagaimana caranya Indonesia saat ini bisa maju gitu ya. Terus kemudian diberikan karakteristik desain-desain yang mencerminkan hal tersebut. Itu sangat bisa sekali. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ada fungsi dan tujuan branding. Ini sudah cukup jelas kalau kita ingin mempunyai branding, kita punya suatu produk yang ingin dipasarkan, kita punya suatu produk yang ingin diterima di masyarakat, bahwa yang pertama, branding itu bertujuan untuk atau berfungsi sebagai pembeda. Ya, contohnya kalau misalnya Bapak Ibu mungkin brandnya itu kita ngomongnya Daihatsu ya. Bedanya Daihatsu dengan Toyota apa nih gitu. Kalau misalnya kita lihat di masyarakat, Daihatsu dan Toyota ini kan kadang produknya sama-sama ya Pak ya. Bapak Ibu ya, ada Xenia, ada Avanza, terus kemudian ada Rocky, terus kemudian ada Raize gitu ya. Mirip sama.
Nah, ternyata apa yang membedakan di brand tersebut? Kita lihat lagi, oh ternyata teman-teman di Toyota itu membangun brand Toyota itu fokus ke safety-nya nomor satu dan paling penting gitu ya. Jadi fitur-fiturnya akan ditambahkan, fitur-fiturnya akan dilengkapi lebih lengkap daripada brand Daihatsu gitu. Karena kita di Daihatsu akan lebih melihat ke daya beli dari masyarakat kayak gitu. Kita ingin memasok ke pasar yang menengah kayak gitu ya. Kita nggak ingin menambahkan beberapa fitur yang terlalu canggih kayak gitu, tapi mengorbankan harga. Jadi kita coba untuk memfasilitasi tapi secara cukup. Nah, ini sebagai pembeda Bapak Ibu. Kita di Daihatsu punya karakteristik, kita di Toyota ada karakteristiknya sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya Daihatsu dan Toyota bukan kompetitor, tapi memang sebagai suatu perusahaan yang kerjasama kayak gitu ya. Tapi kita punya branding di masyarakat nih yang bisa membedakan kedua hal tersebut. Oke, dan yang kedua, fungsi dan tujuan branding itu ada promosi dan juga daya tarik. Nah, ini sudah jelas banget ya, karena kita ingin mempromosikan produk atau brand yang kita miliki kayak gitu. Dan yang membuat daya tarik konsumen atau nantinya misalnya kalau di lomba ini adalah yang menilai, itu yang menjadi daya tariknya ini apa nih yang bisa membedakan juga dengan brand lain seperti itu. Nah, gitu. Terus yang ketiga, membangun citra. Membangun citra di sini maksudnya adalah kalau kita memiliki suatu produk, misalnya Bapak Ibu ya, nanti membuat suatu usaha gitu ya, terus kemudian Bapak Ibu ingin membranding bahwa usaha Bapak Ibu ini usaha yang memiliki produk yang murah gitu ya, murah tapi bukan murahan. Nah, di situ dengan branding seperti itu, Bapak Ibu punya fokus gitu. Kita pengen menjual produk kita secara terjangkau tapi dengan kualitas yang terbaik. Nah, di situ mulai dibangun campaign, terus kemudian disosialisasikan, terus kemudian diimbangi dengan bagaimana membentuk suatu desain-desain yang bisa membuat masyarakat tertarik. Terus kemudian selain itu memang produknya bagus. Nah, saya jamin dengan branding yang bagus dan produk yang bagus, otomatis kepercayaan masyarakat atau konsumen itu akan semakin meningkat di produk Bapak Ibu. Nah, akan sama nih dengan Camp Kreatif Guru kali ini nih, kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya visi misi yang bagus, terus kemudian dituangkan juga dengan penyampaian yang baik, terus kemudian desain yang oke, perencanaan yang bagus. Nah, itu akan lebih memiliki nilai yang tinggi daripada sekolah yang mungkin ya karena memang sudah kewajiban kita Pak ya untuk ikut gitu, jadi kita asal buat aja. Nah, itu yang akan membedakan bagaimana branding sekolah Bapak Ibu akan terlihat. Oh, ternyata sekolah A serius nih dalam mengerjakan suatu perlombaan atau suatu tugas kayak gitu ya. Sekolah B, oh yang penting jadi kayak gitu, yang penting buat hasilnya, tapi ternyata tidak maksimal. Nah, itu akan sangat terlihat di situ. Branding dari sekolah Bapak Ibu juga akan terlihat juga di sini ya. Nah, terus yang keempat ada sebagai pengendali pasar, di mana brand yang kuat pasti dapat mengendalikan pasar karena masyarakat telah mengenalnya. Apalagi sekolah Bapak Ibu kalau misalnya ternyata banyak prestasi di mana-mana, ya brandingnya sekolah Bapak Ibu itu sudah menjadi sekolah yang luar biasa bagus, kualitas pendidikannya baik, terus kemudian lulusannya cepat diterima, ternyata prestasinya juga bagus, otomatis di daerah Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu pasti akan dicap sebagai sekolah yang unggulan kayak gitu. Itu sudah merupakan suatu fungsi dan tujuan branding kalau ini kita ngomongin soal sekolah ya gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita lebih lanjut lagi Bapak Ibu, kalau tadi kan kita sudah ngomong soal definisi branding, jenis-jenis branding. Nah, sekarang kita akan lebih masuk ke bagaimana kita ingin nyasar gitu ya. Bagaimana kita ingin mulai langkah awalnya kita harus ngapain dulu gitu ya. Nah, sebelum kita mulai sebuah branding, kita harus memiliki suatu riset terlebih dahulu. Misalnya nih, saya ingin menjadi pengusaha. Saya ingin menjadi pengusaha, terus saya ingin punya bisnis sendiri. Kemudian saya cari tahu dulu nih, kira-kira bisnis apa ya yang saat ini sedang in di masyarakat, yang saat ini sedang ngetrend di masyarakat, lagi hot topic gitu ya, yang lagi trending. Kira-kira apa nih risetnya kita? Kalau misalnya kita bisa berhasil di tahap awal ini, akan lebih mudah. Nanti kita akan membawa ke belakangnya. Nah, kalau kita samakan dengan Camp Kreatif Guru ini, kita coba lihat ternyata di Camp Kreatif Guru ini kita akan fokus ke branding yang namanya otomotif ya, branding otomotif, ingin membuat suatu content sticker atau airbrush gitu ya. Kita juga lihat dulu penelitian terlebih dahulu, kita riset dulu ternyata apa sih yang dicari di sini, apakah sesuai dengan tema,
apakah penyampaiannya yang baik, apakah presentasinya yang bagus, atau kok tahap planningnya juga dinilai, kita harus lihat di situ. Nah, yang akan saya bahas ini adalah riset penelitian branding secara general terlebih dahulu. Ya, bahwa kalau misalnya kita ingin membuat sebuah produk atau branding, kita harus cek dulu audiensnya seperti apa, ya. Kita harus tahu dulu nih, kita harus mengenal audiensnya dengan baik, siapa yang kita sasar kayak gitu, ya. Kalau misalnya saya ingin membuat sebuah bisnis makanan dan saya ingin menyasar anak kecil gitu ya, anak-anak kayak gitu ya, berarti saya juga harus mengetahui bahwa ternyata persebaran anak-anak di daerah saya itu seperti apa kayak gitu, dan bagaimana secara status sosial kondisi mereka itu seperti apa. Apakah yang akan kita sasar itu untuk target menengah ke bawah atau menengah ke atas? Nah, itu kita harus tahu terlebih dahulu. Apa yang akan kita sasar terlebih dahulu? Ini sebuah planning ya Bapak Ibu ya, sebelum kita mulai membranding ya. Karena pastinya dengan planning ini kita punya dasar fondasi yang kuat untuk membuat suatu produk kayak gitu. Nah, terus kemudian masuk ke bagian kedua, yaitu kompetitor. Nah, kita cek dulu nih, kalau misalnya kita ingin membuat suatu makanan gitu ya, kita punya brand produk makanan untuk anak-anak, kira-kira saat ini yang lagi ngetrend di situ ada apa gitu ya, kompetitornya seperti apa, apakah ada kompetitor dengan produk yang saya miliki yang kira-kira nanti akan diterima gitu ya, dengan caranya gimana caranya ya, melihatnya kompetitif reviewnya atau kompetitor reviewnya seperti apa gitu. Karena kalau kita lihat ya, di sini banyak sekali Bapak Ibu uh, orang-orang tuh yang mengikuti tren, tapi mereka mungkin tidak terlalu melakukan riset. Contohnya ya, beberapa bulan yang lalu tuh booming yang namanya teh boba kayak gitu ya, milk tea boba kayak gitu kan. Dan itu terus kemudian lanjut lagi ada tren kafe-kafe kopi, dimana semua kafe itu menjual kopi, ini kopi kenangan, janji jiwa. Terus kemudian ada banyak sekali model brand kopi kayak gitu kan, dan kemudian akan membuat sebuah atmosfer kompetisi yang lebih tinggi. Dan mulai dari situ kan Bapak Ibu bisa melihat nih, oh yang membedakan kopi ini dengan kopi ini apanya kayak gitu kan. Apakah tempatnya yang enak, ataukah rasanya yang berbeda, atau mungkin harganya yang menarik. Nah, itu kita bisa melihat, mengevaluasi kira-kira apa yang bisa saya masuk di sana, yang bisa diterima. Oke, nah yang ketiga masuk ke media. Kita harus melihat bagaimana kita juga perlu memahami apa konten yang tepat untuk menarik perhatian sasaran audiens. Kalau misalnya kita ngomonginnya soal tadi makanan ya, makanan untuk anak-anak. Nah, kira-kira kalau kita nanti branding, kalau kita nanti mau promosi seperti itu ya, medianya itu nanti apa? Apakah anak-anak sekarang medianya itu masih bisa dengan cara poster, pamflet, atau mungkin anak-anak sekarang kita lihat semuanya menggunakan gadget? Medianya bisa menggunakan Facebook Ads atau Instagram Ads, atau mungkin melalui cara yang lebih konvensional, mungkin ya kita dekati langsung, kita bawa produk kita kayak gitu. Nah, itu perlu dilihat lagi gitu. Yang keempat, bagaimana kita coba untuk melihat tren Bapak Ibu, menjaring topik atau pembicaraan yang sedang menjadi tren hangat di tengah masyarakat gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin tren ini, saat ini banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk membuat atau memahami suatu tren. Kalau kita lihat di sosial media itu kalau kita lihat di Twitter ada yang namanya trending topic ya, trending tweet gitu. Kalian bisa lihat di situ langsung kira-kira apa yang lagi hangat, ada kategorinya makanan, terus ada kategori misalnya berita, ada kategori yang lain ada juga. Nah, ini merupakan salah satu komponen umum untuk penelitian branding. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat suatu produk. Nah, terus kalau misalnya ini nanti dikaitkan dengan camp kreatif guru atau tugas Bapak Ibu nantinya, penelitian ini bisa Bapak Ibu lakukan dengan cara yang pertama melihat dulu yang tadi, kriteria dalam perlombaan kali ini itu apa gitu, apa sih yang dinilai gitu ya. Setiap poin yang dinilai itu menjadi hal yang esensial yang tidak boleh sampai ditinggalkan Bapak Ibu. Karena di beberapa hasil karya teman-teman camp kreatif siswa dulu, ada yang bagus, ada yang sangat bagus, ada yang sangat jelek. Mungkin bukan sangat jelek ya, kurang Bapak Ibu, tidak memenuhi kriteria.
Karena kan memang kriterianya mungkin nanti dijelaskan oleh panitia gitu ya, apa yang menjadi penilaian, apa yang dinilai, apa yang bisa kita lakukan. Nah, di situ banyak sekali poin-poin yang tidak dilakukan. Nah, itu kalau misalnya kita tidak riset, kalau kita misalnya nggak cari tahu, ya kita nggak akan mendapatkan hasil yang maksimal kayak gitu. Terus kemudian kita lihat kompetitornya, oh sekolah-sekolah yang ngikutin ada berapa? Misalnya ada 100 SMK dari SMK Sabang sampai Merauke, banyak sekali semuanya ikut gitu. Nah, kira-kira tahun lalu ada SMK yang juara, SMK mana nih? Kita juga lihat nih, ternyata ada beritanya, oh, SMK ini. Kemungkinan kalau misalnya lebih bagus lagi, Bapak Ibu bisa melihat, oh ternyata juara satunya hasilnya kayak gini. Oh, beda banget ya dengan apa yang kita buat tahun lalu ya. Nah, di situ bisa melihat perbedaannya. Nah, terus kemudian kalau untuk media tadi ini kan sebagai promosi, kalau yang untuk penelitian ini atau camp kreatif ini mungkin promosinya lebih ke kita sharing ke masyarakat yang kita kenal gitu kan. Misalnya kita sosial media kita ya di sekolah-sekolah kan semua punya sosial media, terus kemudian bisa melihat juga di situ kan. Oh, ternyata yang dilakukan SMK ini tuh kayak gini kayak gini kayak gini. Terus kemudian kita juga sharing juga, misalnya kita kalau misalnya guru-guru sekarang ya membuat suatu produk pasti posting di sosial media, itu juga bisa gitu ya, sebagai media promosi bahwa SMK Bapak Ibu sedang mengikuti camp kreatif guru saat ini sudah sampai seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu data yang bisa disimpan, karena menurut saya presentasi yang menarik itu presentasi yang runtut gitu ya, yang ada tahapan perencanaannya, lalu kemudian di situ mulai dibentuk tahap pertamanya apa dan didokumentasikan dengan baik, sehingga pada saat nanti hasil akhirnya produknya sudah jadi, Bapak Ibu bisa menjelaskan semua proses-proses yang Bapak Ibu lakukan secara baik dan juga runtut. Woi, ada sudah di mute tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita tadi ya cara membangun, tadi cara untuk mengetahui bagaimana kita meriset, sehingga sekarang kita masuk ke bagaimana cara kita membangun merek atau produk yang kita lakukan. Tadi tentukan targetnya, target audiens atau targetnya kompetitornya siapa. Kalau di Camp Kreatif Guru sudah jelas target audiensnya adalah guru-guru untuk guru-guru SMK atau untuk kalangan akademisi SMK. Kompetitornya sudah jelas teman-teman SMK yang lain kayak gitu kan. Jadi ini fokus aja di situ. Terus kemudian tentukan fokus dan karakteristik brand Anda. Di setiap area itu akan sangat berbeda Bapak Ibu karakteristiknya. Contohnya kalau dulu itu ada yang areanya itu dari Bali ya gitu ya. Mereka ingin kental sekali membawakan budaya khas Bali di situ dalam sebuah produk mereka. Bagus, merupakan nilai tambah kalau menurut saya, karena dia bisa membawa ciri khas yang ada di daerahnya terus kemudian dipadukan dengan temanya sehingga menjadikan produk yang bagus seperti itu. Nah, tentukan nama brand Anda. Ini kalau misalnya kita ngomonginnya suatu produk kayak gitu ya. Kita kalau ngomonginnya lomba tentang membuat suatu inovasi produk, tentukan nama itu sudah sangat jelas penting gitu ya. Kadang nama-nama bisa berupa nama-nama yang akronim gitu ya, atau sambungan kata, terus kemudian atau mungkin nama-nama yang unik yang mencerminkan produknya juga bisa. Lalu lanjutnya ada kita membantu suatu slogan di sana. Mungkin kalau slogan ini kalau kita kaitkan dengan perlombaan camp kreatif ini tidak terlalu signifikan. Tapi ini kita ngomongin soalnya general Bapak Ibu yang membuat branding slogan. Nah, ini akan membantu produk Anda itu akan lebih dikenal di masyarakat secara lebih mudah. Tentunya kalau membuat slogan sebenarnya tidak ada rules khusus ya. Yang penting slogan itu bisa diterima dengan baik, terus kemudian mudah dicerna, mudah diingat ya gitu kan. Nah, itu yang ingin dibuat di sini, di branding ini. Contohnya yang tadi ada Daihatsu Sahabatku, terus ada Daihatsu Innovation for Tomorrow. Yang simple tapi memang maknai dari apa yang sedang Anda usahakan. Lalu tentukan penampilan atau gaya brand. Kalau kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan itu juga mulai mature ya, mulai dewasa, mulai merubah model atau gaya brand mereka. Contohnya kalau misalnya kita lihat di Coca-Cola gitu ya, Coca-Cola kalau zaman dulu Coca-Cola itu udah lama banget ya.
Coca-Cola udah lama banget, terus kemudian mulai naik tahunnya mulai saat ini, bertambahnya tahun, terus kemudian saat ini dia menyesuaikan dengan gaya masyarakat modern seperti itu. Yang terakhir, kalau misalnya ingin membuat suatu produk yang berhasil, logo brandnya kayak gitu ya. Dalam membuat logo juga sebisa mungkin melihat bagaimana ternyata membuat logo itu nggak salah-salah. Ada juga asas-asasnya yang bisa membantu kita secara psikologis untuk bisa diterima di masyarakat. Nanti kita akan coba satu-satu. Mungkin di sini di bawah ini ada beberapa logo-logo yang dipakai oleh Daihatsu gitu ya. Di sini ada 4 logo tentang corporate social responsibility kita. Ada hijau bersama Daihatsu, pintar, sehat, dan juga sejahtera. Nah, pemilihan logo ini juga tidak asal buat, tapi memang mencerminkan bagaimana filosofi di perusahaan kita kayak gitu ya. Kita ingin membuat suatu hal yang ikonik, akhirnya kita buat. Nah, tinggal kita nanti nge-blast-nya ke masyarakat seperti apa, agar ternyata logo ini akan dikenal. Gitu. Oke, masuk ke menentukan target audiens dan kompetitor. Nah, caranya gimana? Cara untuk menentukan target audiens ini Bapak Ibu bisa menggunakan media internet gitu ya. Zaman sekarang internet sudah ada di mana-mana. Mungkin zaman 6 atau 7 tahun yang lalu internet masih merupakan suatu hal yang mahal ya. Internet masih merupakan suatu hal mahal karena kalau kita mau internetan kita harus ke warnet, karena di situ nggak semua orang punya IndiHome atau Speedy pada waktu itu, atau AM2 mungkin. Nah, itu merupakan salah satu yang dulu merupakan suatu problem yang saat ini mungkin bukan sebuah problem. Kita bisa memanfaatkan internet, kita bisa melakukan pencarian. Oh, ternyata ya kita lihat aja dulu audiensnya atau siapa sih yang akan melihat produk kita. Kalau kita lihat di Camp Kreatif Guru ini, oh ternyata yang akan kita lihat adalah teman-teman SMK kayak gitu ya. SMK-SMK yang lain. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di partisipan, bisa di chat, dilihat di partisipan, oh ternyata ada SMK ini, SMK ini, SMK ini, yang tadi saya sebutkan. Nah, mungkin bisa lihat di sosial medianya. Oh SMK tadi SMK 26 Jakarta, ada nggak nih sosial medianya? Dicek, oh ternyata ada, oh ternyata dia sering fokus banget mengembangkan banyak sekali teknologi-teknologi di sana gitu kan, dalam bentuk riset dan lain sebagainya. Oh, ternyata sih fokus di riset, oh ternyata ini fokus di sini, oh ternyata di sini. Nah, itu juga melihat kan kompetitor kita seperti apa. Nah, itu bisa teman-teman juga mulai, oh ternyata apa yang saya lakukan ini bisa bisa membantu saya untuk mengalahkan di hal tersebut. Nah, itu juga bisa. Nah, cari informasi sebanyak-banyaknya lewat forum atau website. Nah, itu banyak sekali. Ini kalau kita ngomongin soal produk ya, kalau ngomongin di Daihatsu, forum-forum tentang mobil itu sekarang udah banyak sekali di YouTube, di Facebook, grup-grup, terus kemudian atau mungkin di masyarakat ada klub-klub, semuanya cari informasi sebanyak-banyaknya apa sih yang membuat produk mereka itu laku, apa sih yang diinginkan masyarakat. Itu bisa merupakan salah satu pertimbangan untuk mencapai voice of customer juga, atau suara-suara pelanggan. Bicara dengan orang-orang ya yang menggunakan atau yang akan menjadi target Bapak Ibu, ya tanya-tanya gitu ya. Kalau misalnya ini di Camp Kreatif Guru nih tentang branding otomotif, nah kira-kira nanti targetnya siapa nih? Oh, guru-guru. Ya tanya aja mungkin sesama guru, kira-kira kalau saya membuat branding seperti ini desainnya seperti ini, menurut Bapak Ibu gimana gitu. Akan ada banyak sekali, banyak opini, perbedaan pendapat. Tapi kalau misalnya memang yang Bapak Ibu tawarkan itu baik, pasti yang diajak bicara juga pasti akan menerimanya dengan baik. Ini akun media sosial yang relevan yang tadi saya bilang. Kalau misalnya kita melihat audiens atau kompetitor, tinggal lihat di sosial media mereka ada banyak sekali, Instagram, YouTube, Facebook. Jadi saat ini mungkin kalau kita ngomongin soal industri otomotif ya, itu nggak terlalu rahasia lagi. Kalau kita ngomongin kompetitor kita siapa sih, bisa Wuling gitu ya. Kita tinggal cek aja di sosial media Wuling, di YouTube, mungkin banyak sekali yang sudah mereview. Dan kita pun juga sama, banyak di review, banyak dilihat. Nah, itu jadi merupakan suatu persaingan yang sehat ya gitu ya. Kita bisa mendapatkan informasi dengan terbuka, kompetitor kita juga terbuka, kita saling berinovasi untuk membuat suatu hal yang lebih baik. Gitu.
Nah, terus kemudian yang kedua, tentukan fokus dan karakteristik brand Anda. Nah, tahapan ini penting nih karena akan sangat berpengaruh terhadap elemen yang uh, elemen-elemen apa saja yang akan Anda bangun di brand Anda. Nah, contohnya nih, kalau misalnya kita di Daihatsu, ada banyak sekali pertimbangan. Contohnya kalau misalnya mobilnya Ayla, Sirion, itu fokusnya akan lebih ke anak muda kayak gitu ya. Anak muda, terus kemudian orang-orang yang baru berkeluarga, yang baru, di mana di sini kita pasarnya juga berbeda gitu. Kalau kita naik lagi ada Daihatsu Terios, ya. Daihatsu Terios pasarnya siapa? Targetnya mungkin eksekutif-eksekutif muda atau orang-orang yang memiliki penghasilan menengah ke atas kayak gitu ya, Terios ya. Nah, nggak mungkin dong dengan Terios ini yang kita target pasarnya orang-orang yang menengah ke atas, yang eksekutif muda, kita akan membuat hal-hal yang ngejreng. Contohnya kayak yang digambar di sini, ada Ayla-nya dikasih gambar warna kuning gitu ya. Ini Bapak Ibu belum pernah melihat Terios warna kuning karena memang bukan karakteristik kita, tidak ingin seperti kita ingin membangun brand bahwa unit Terios itu merupakan unit yang elegan, terus kemudian mewah juga gitu ya. Kita pasti akan lebih ke memangsa pasarnya yang ke menengah ke atas, dan pilihan warnanya pun akan terbatas gitu, yang elegan kayak gitu, yang warna normal hitam, abu-abu, silver kayak gitu ya. Kalau untuk anak muda, karena mungkin anak muda juga biasanya ingin pamer, ingin menjadi pusat perhatian gitu kan, kita melihat di situ bahwa fokus kita di anak muda ya, kita kasih warna-warna yang ngejreng kayak gitu. Oke. Nah, terus kemudian tentukan nama brand Bapak Ibu. Kita kalau tadi ingin membuat suatu produk ya, misalnya produk-produk peralatan rumah tangga kayak gitu kan, pembersih, berarti kan otomatis nama-namanya juga nggak akan jauh dari cleaning kayak gitu ya. Nah, itu juga akan tentunya membantu Bapak Ibu lebih mudah diterima di masyarakat ya, kalau misalnya ada nama brandnya. Kalau misalnya kita cuman menjual sebuah alat pencuci, misalnya alat pencuci piring gitu ya, tapi tidak ada brandnya, kita menjualnya itu juga susah gitu. Nah, makanya dari itu tentukanlah nama brand yang bisa mewakili produk dari Bapak Ibu tadi. So, nah, kalau misalnya ngomongin soal camp kreatif ya, balik lagi camp kreatif. Nah, nama brand apakah perlu gitu Pak, gitu pada saat camp kreatif? Menurut saya di nama brand Bapak Ibu sebenarnya yang akan dijual adalah SMK-nya untuk yang camp kreatif ini ya. Nah, bukan malah hasilnya gitu, tapi yang menjadi brand Bapak Ibu di camp kreatif guru ini nantinya adalah nama SMK Bapak Ibu sendiri, SMK yang Bapak Ibu bawa namanya, nah itu yang akan menjadi di branding di sini. Oke, terus lanjut ada slogan. Ini tadi kalau kita ingin membentuk branding, tentukan slogan-slogan yang mudah diingat, tepat sasaran, dan yang pasti tak lengkap oleh waktu gitu ya. Ada Sahabatku, McDonald's, I'm Loving It, dari dulu sampai sekarang. Nike yang paling jelas ya, Just Do It. Nah, terus ada lagi My Time Is Now kayak gitu kan, Adidas kayak gitu. Ada banyak sekali hal-hal yang membuat produk-produk tersebut bisa diterima di kita juga. Selain produknya bagus, branding mereka juga oke. Jadi kita sebagai konsumen itu akan merasa senang dan bangga kalau bisa menggunakan produk-produk yang mereka buat seperti itu. Nah, terus kemudian ini beberapa alternatif aja informasi bahwa jika kita ingin menentukan gaya brand, itu ternyata warna-warna itu juga mempengaruhi Bapak Ibu. Ya, ini mungkin nggak secara spesifik ya, nggak secara nyata langsung berpengaruh, tapi ada penelitian yang melakukan penelitian tentang warna mempengaruhi dengan psikologis kita. Ini beberapa warna yang mungkin saya akan bawa. Ada warna merah, memancarkan energi semangat, kebenaran cinta dan kekuatan. Ya mungkin bagi sebagian orang, masa Pak kayak gitu ya, tapi sebagian orang yang lain melihat warna merah itu rasanya tuh semangat gitu ya, karena ada orang yang suka warna merah gitu, dan ternyata secara psikologis bisa membuat orang-orang itu bisa membeli atau mengunggah calon konsumen itu bisa beli produk kita kayak gitu. Nah, contohnya ya, kalau kita lihat Daihatsu gitu ya, logonya merah gitu ya, walaupun
logo, walaupun unit mobilnya mungkin nggak merah, tapi logo Daihatsu merah itu kalau orang lihat itu kayak wah semangat gitu. Terus kalau kita lihat McDonald ya, gerai McDonald itu warnanya merah semua gitu ya. Kebanyakan didominasi warna merah karena memang untuk menggugah semangat untuk membeli, mencoba produknya, untuk mampir lah minimal ke sana. Terus kalau hitam kesannya kuat, elegan, netral gitu ya. Warna-warna ini bagus untuk yang formal-formal, nggak terlalu mencolok, bisa dipadukan dengan berbagai warna yang lain. Biru, warna yang meninggalkan kesan ketenangan, kedamaian ya. Kalau biru, ngomongin biru seperti biru laut ya gitu ya kan. Kalau kita melihat laut, kita kan banyak sekali yang merasa bahwa uh, lebih tenang kalau misalnya melihat laut, suara-suara laut gitu. Makanya warna biru itu di psikologis itu sebagai warna yang meninggalkan kesan yang ketenangan. Terus ada lagi hijau, diartikan sebagai sumber kehidupan. Nah, warna hijau ini juga bisa memberikan kesan ambisius, kekayaan atau duit gitu ya. Kenapa di luar negeri dolar itu warnanya hijau ya? Mungkin karena ini juga ya, psikologis ya. Sering melihat dolar warna hijau, jadi hijau dikaitkan dengan keuangan ya gitu. Bisa. Nah, kalau warna kuning di dalam dunia desain ya, warna kuning ini melambangkan kejayaan dan kebahagiaan. Nah, atau di industri-industri kreatif ya gitu ya. Kalau kita lihat ya, kenapa kok bisa kebahagiaan dan kejayaan? Mungkin ini nggak jauh-jauh dari lambang negara kita ya, di Indonesia ada Garuda Pancasila. Dimana di Garuda Pancasila itu ada warna kuningnya, diambil karena melambangkan juga kejayaan situ. Mungkin Bapak Ibu juga tahu ya kalau gitu ya, lambang Indonesia warnanya kuning artinya adalah melambangin kejayaan ya gitu. Sama juga di sini, ternyata psikologinya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ya tadi perkembangan dari Coca-Cola dari dulu masih sangat sederhana, simple, terus kemudian mulai naik, mulai tahun-tahun berganti, agak lebih rumit, terus kemudian uh, sudah mulai ada perubahan, 93 ada tambahan, 2003, 2007 sampai sekarang kembali ke logonya. Jadi dia fokus di situ, konsisten, terus kemudian dia memiliki desain-desain tipografi yang bagus juga, yang bisa membuat customer itu identik gitu ya. Customer itu langsung mengingat logo yang ada di sana. Nah, terus kemudian ini salah satu caranya ya kita harus menentukan font atau tipografi. Nanti Bapak Ibu kalau kita balik lagi ke pembuatan cutting sticker atau airbrush, silahkan dicek. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan teks gitu ya, kata-kata, menggunakan kata-kata, jangan sampai font yang digunakan itu tidak cocok gitu. Contohnya kalau di kiri itu kan ada banyak sekali font-fontnya ya. Ada yang seperti kartun, terus ada yang tegas, dan lain sebagainya. Itu ternyata punya makna, punya pesan tersendiri, Bapak Ibu. Nah, untuk menentukan font yang akan kita gunakan, ini ada beberapa tipsnya. Pilih font untuk semua ukuran. Terus kemudian ukurannya dapat terbaca dengan jelas. Terus kemudian kontras tidak mencolok, dan juga yang pastinya dapat menarik perhatian Bapak Ibu. Dan yang terakhir, skema warna juga perlu dipertimbangkan. Gitu ya. Seperti yang di logo yang kiri itu ada perubahan fontnya dari yang zaman dulu memang suka klasik gitu ya. Tapi menyesuaikan zaman sekarang ternyata font-font yang digunakan di saat ini present itu adalah font-font yang tegas, bold, terus kemudian minimalik kayak gitu ya. Yang simple-simple. Terus selain itu juga perhatikan adanya white space atau ya kalau misalnya kita lihat di sini ada jarak gitu ya, jarak. Jangan sampai kalau kita nantinya membuat sebuah desain terus kemudian ada kata-kata di sana, terus kata-katanya terlalu mepet, tidak dapat terlihat. Apalagi nanti jurinya yang menguji itu atau yang menilai itu secara online. Sudah videonya, rekamnya dari jauh, kata-katanya nggak kelihatan, nah itu tidak akan maksimal nantinya. Nah, terus juga ternyata di font juga itu ada psikologinya ya, bahwa font-font yang kita pilih itu ternyata punya makna tersendiri. Tidak hanya secara estetika, tapi juga ternyata mengandung arti. Atau Bapak Ibu bisa memilih jenis-jenis font seperti ini untuk menentukan branding Bapak Ibu. Contohnya kalau misalnya menggunakan tipe sans serif,
Ya, berarti melambangkan kepercayaan, kehormatan dalam situasi formal, itu yang pertama. Ada lagi yang namanya tipe sans serif ya, lebih bersih, modern, menarik. Nah, kayaknya menunjukkan sifat jujur. Ada lagi tipe script atau seperti tulisan tangan, menunjukkan kegunaan untuk kreativitas dan membuat brand yang bisa personal. Nah, terus kemudian juga lebih emosional gitu. Ternyata juga ada banyak pilihan di internet, Bapak Ibu bisa cari. Ternyata kalau untuk membuat sebuah branding, tidak hanya asal fontnya yang ada di Word ya, Times New Roman, terus kemudian ada Arial, Calibri. Nah, coba mungkin cari jenis-jenis font yang lebih bagus lagi, yang bisa menggambarkan brand Bapak Ibu. Oke, terus selanjutnya selain ada teks tadi, psikologi teks, ada juga masuk ke bentuknya, ya. Ada bentuk-bentuk di sebuah logo itu juga ternyata bisa membuat kesan-kesan psikologis tersendiri. Ada garis horizontal, ketenangan atau yang bergerak, terus kemudian vertikal, stabilitas ternyata atau kekuatan, diagonal, garis lengkung, zigzag, dan juga coretan kuas. Nah, itu punya nilai-nilai tersendiri. Nanti coba yang namanya branding, kalau misalnya produk Bapak Ibu nanti akan dibuat otomotif, kira-kira sesuaikan dengan temanya. Oh, kalau tadi temanya melihat masa depan kayak gitu kan, berarti perlu bentuk-bentuk yang seperti apa kayak gitu. Atau mungkin nanti ada sebentar lagi kita lihat bagaimana simbol-simbolnya nanti seperti apa. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin bentuk ya, bentuk lingkaran cocok yang ingin memberikan kesan dinamis ya, rotasi, kecepatan kayak gitu ya. Roda, bola kayak gitu kan, melihat. Nah, juga bisa digunakan untuk perusahaan yang ingin membuat kesan yang lebih saya lebih dinamis kayak gitu ya. Nah, terus kemudian ada segitiga, dapat menunjukkan pergerakan arah segitiganya kemana kan. Kalau kita melihat segitiga yang arahnya ke atas, psikologi kita itu lebih fokus bahwa melihat perusahaan ini akan naik gitu ya. Tapi kalau kita lihat segitiganya ke arah bawah, mungkin artinya akan berbeda lagi. Terus kemudian ada spiral, atau kadang kalau kita infinite gitu ya, pola-pola yang infinite gitu kan, pola-pola yang tidak selesai, bukan tidak selesai, tidak ada hentinya, benar-benar ingin berkelanjutan seperti itu. Ya, contohnya yang ini ya, spiral menunjukkan ide, kesuburan, kelahiran, ya, ekspansi, transformasi, siklus waktu berarti kan. Kalau kita lihat di sini ya, ini kalau misalnya kita membentuk suatu logo, bisa menggunakan filosofi ini ya. Kalau kita ingin berkelanjutan, berarti ada logo spiralnya kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau anak panah melambangkan gerakan. Jadi kalau misalnya anak panah itu ke arah kanan biasanya atau naik, biasanya kita berambisi bahwa logo atau brand yang kita buat itu nantinya akan selalu naik gitu ya. Nah, terus untuk yang desain logo tidak hanya harus menarik, berwarna dan unik, tapi juga kalau bisa melambangkan, menceritakan sesuatu. Nah, ini beberapa logo-logo unik yang ada di sekitar kita. Ada FedEx Express, itu ada lambang panahnya. Di situ menunjukkan bahwa FedEx ini kan perusahaan pengirim barang kayak gitu ya, menunjukkan ke situ. Terus untuk Amazon.com ada logo senyum di anak panah antara A dan Z, melambangkan bahwa Amazon ini kalau misalnya Bapak Ibu cari barang di Amazon dari A sampai Z itu di sana ada semua. Terus juga ada City Direct, nah itu CD tapi ada gambar pesawatnya, itu juga bisa melambangkan kreativitas, bahwa di situ melambangkan oh ternyata ini jasa transportasi seperti itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu bisa melihat tren-tren desain di tahun ini. Di tahun-tahun akhir-akhir ini tuh apa sih yang lagi happening, apa sih yang lagi in? Ada Memphis Design, Metro Design, Flat Design. Terus kemudian saya Bapak Ibu googling di tren 2021 ini akan seperti apa kayak gitu. Ternyata banyak sekali karya-karya desainer-desainer profesional yang mereka share ke sosial media, yang mereka share ke internet secara gratis, dan itu bisa dipelajari. Oh, kira-kira di sini. Nah, lebih bagus lagi karya-karya tersebut bisa dipadukan dengan kreasi-kreasi dan juga
identitas yang ada di daerah Bapak Ibu ya gitu ya. Kalau di Jawa kadang biasanya di Jawa Tengah gitu kan lebih fokusnya ke ukiran-ukiran atau ada batik di situ bisa banget. Terus kalau di area Bali gitu kan lebih ke nuansa Balinya itu kental banget, ada candi-candi gitu ya, corak-coraknya kayak gitu. Atau mungkin yang lebih modern menggunakan flat design gitu kan, desain-desain yang lebih flat gitu bisa banget diaplikasikan di nantinya untuk membuat suatu produk cutting sticker dan juga airbrush untuk otomotif. Nah, ini untuk beberapa contoh branding kendaraan yang tidak terlalu over gitu ya, tapi jelas apa yang difokuskan itu jelas ya. Situ kalau misalnya Bapak Ibu lihat mobil listrik kan kadang kalau Bapak Ibu mungkin ini ya, sekolah Bapak Ibu punya mobil operasional, terus kemudian beberapa yang pernah saya lihat itu bahwa kalau misalnya mobil unit yang dia branding itu semua isinya tulisan tuh, tulisannya kecil-kecil lah Ibu, jadi orang melihatnya itu malah nggak fokus ke, kan kadang gitu ya, SMK ini, terus kemudian ada jurusannya ini, ada 12 jurusan semua dimasukin ke kap mobil atau di sisi kanan kiri mobil. Kan orang-orang mungkin melihatnya nggak terlalu fokus kayak gitu ya. Nah itu bisa coba digunakan konsep-konsep yang tadi tentang ukuran-ukuran fontnya, terus kemudian agar bisa dibaca dengan jelas, dibaca dengan mata yang tidak terlalu fokus gitu kan, itu akan lebih menarik gitu daripada yang isinya semua tulisan tapi tidak bisa menggambarkan atau tidak bisa menyampaikan pesan yang ingin kita lakukan kayak gitu. Nah itu mungkin cukup sampai situ untuk branding, pembukaan branding otomotif. Mungkin besoknya di pertemuan selanjutnya akan lebih dijelaskan mengenai teknisnya. Tapi kalau hari ini saya coba untuk membuka mindsetnya terlebih dahulu, bagaimana membuat suatu branding nantinya yang akan diimplementasikan sampai di akhir nanti. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita evaluasi, kita lihat dari berbagai macam karya yang sudah disubmit di tahun lalu oleh siswa, kebanyakan memang teman-teman itu membuat tapi tidak ada konsepnya. Jadi menurut kami ya, menurut juri juga, khususnya saya kalau gitu ya, ada sekolah yang buatnya ya asal yang penting kelihatan bagus Pak gitu ya, tapi di situ kan di penilaian bahkan ada poin-poin yang memang harus ada, bahkan tidak dijelaskan pada saat teman-teman yang submit hasil 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 karyanya itu tidak ada di situ, dan ini kan sangat merugikan Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti yang saya harapkan di tahun ini coba cermati dulu kriteria-kriteria apa yang dinilai, apa yang diminta. Apakah mungkin dari perencanaan, apakah pada saat pembuatan itu perlu melihat tentang safety-nya juga, itu harus diperhatikan. Terus bagaimana ukuran pada saat submitnya, terus kemudian panjang durasinya, karena menurut saya ini pasti nanti akan kirim video lagi karena online. Nah itu juga harus diperhatikan lagi Bapak Ibu ya, jangan sampai asal buat terus kemudian, karena rugi Bapak Ibu, sudah rugi waktu, rugi tenaga, terus kemudian sudah melibatkan teman-teman juga di masa pandemi seperti ini, bahaya. Terus kemudian kalau hasilnya hanya asal-asalan kayak gitu, mungkin Bapak Ibu di sini bisa lebih bijak untuk bisa nantinya membuat planning terlebih dahulu, mendokumentasikan semuanya sesuai dengan kriteria, baru dieksekusi dengan baik. Timeline-nya ada, berapa waktunya, misalnya ketentuan submit videonya 10 menit, berarti 10 menit itu harus dibagi-bagi ya, 10 menit harus dibagi-bagi, nantinya menit pertama hasilnya apa, menit kedua apa. Jadi pandangan kita itu pada saat submit hasil karya itu sudah jelas gitu, jangan sampai Pak durasinya nggak bisa sesuai dengan yang diminta. Pasti nanti kalau kelebihan pastinya akan mengurangi nilai. Kalau kurang sih masih nggak masalah, tapi kalau udah kelebihan jauh, nah itu nilainya mungkin akan kurang seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin cukup itu dari saya sebagai pembuka dulu untuk branding otomotif yang nantinya akan dilanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Monggo silakan saya kembalikan ke host. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih Pak Yoga.
Bapak Ibu peserta KKSI 2021 barusan kita sama-sama mengikuti materi untuk kegiatan yang kelima pengantar branding dan graphic designer ya. Perlu diketahui Pak Yoga ini bahwa pesertanya untuk KKSI tahun 2021 itu sekitar 198 sampai 200 orang dan setiap peserta itu dibantu oleh tiga helper siswa. Ya. Terus saat sekarang yang mengikuti sekitar 50%, yang belum mengikuti nanti bisa mengikuti di kanal YouTube-nya kita seperti itu. Terus untuk prosesnya hampir sama seperti yang lalu, jadi kita nanti ada laporannya berbentuk video ya, hasil karya berbentuk video dari proses sampai unjuk kerjanya. Ya, terus ada laporan tertulis, ada dokumen foto-foto dan yang paling menarik ini ada nilai jual sekarang Pak Mas Yoga. Jadi untuk jual di e-commerce-nya kita harus ada repotnya seperti itu. Jadi hasil karyanya nanti terjual di masyarakat atau enggak dengan bukti penjualannya dipasang di e-commerce. Bisa di Bukalapak, bisa di Shopee dan lain-lain seperti itu. Terus untuk selanjutnya untuk tema nanti kita mendekati ke bagian proses pembuatan karya, tema akan kita sampaikan seperti itu. Di layar monitor kami Pak Yoga itu sudah ada yang mau bertanya dari SMK Negeri 12 Surabaya. Silakan dari SMK Negeri 12 Surabaya untuk bisa menyampaikan. Ya. Terima kasih waktunya. Saya Reza Pak dari SMK 12 Surabaya. Ini mau menanyakan yang pertama, tadi kan sudah disebutkan sama Pak Yoga itu temanya menyiapkan keunggulan masa depan. Itu apa benar sudah jadi tema fix untuk lomba kali ini atau nanti masih mau disampaikan selanjutnya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, berarti kalau melihat dari presentasi dari Pak Yoga tadi, berarti setiap SMK nanti harus membuat brandingnya masing-masing Pak ya. Berarti harus membuat logo. Nanti kan produknya helm. Berarti nanti harus membuat logo dari helm itu masing-masing. Apakah nanti boleh pakai merek lain atau harus membuat logo sendiri-sendiri. Terus kalau memang nanti disuruh membuat logo masing-masing, sejauh mana nanti format laporannya. Tadi kan yang disampaikan Pak Yoga tentang proses branding itu kan lumayan banyak, mulai dari riset, pembuatan logo, terus sampai penerapan logonya. Nanti apakah sampai harus sedetail itu untuk pelaporan dari karyanya. Terus yang terakhir, kriteria penilainya apakah sudah bisa disampaikan Bapak? Terima kasih. Oke, terima kasih dari SMK 12 Surabaya. Ini yang pertama Pak, untuk ini konfirmasi juga nih sama panitia nih. Apakah nanti akan ada technical meetingnya Pak yang khusus untuk membahas teknis? Atau belum ya Pak ya? Ada ya? Setelah practice nanti kita ada untuk proses pembuatan karya. Nanti kita akan sampaikan kisi-kisinya seperti apa dan rubrik penilaiannya juga kita akan sampaikan semuanya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Prapto. Jadi untuk SMK Negeri 12 dan peserta yang hari ini bergabung ya, nanti akan ada waktu khusus ya, technical meeting yang khusus setelah best practice beberapa pertemuan mendatang akan dijelaskan mengenai teknikal lombanya akan seperti apa Pak. Jadi jangan khawatir, mungkin membuka pengetahuan dulu nggak apa-apa Pak ya. Nah, ini sebagai pengalaman evaluasi juga dari tahun-tahun sebelumnya yang sudah berjalan. Terus yang kedua, apakah tadi ada menanyakan tentang logo ya, apakah logo ini nanti wajib dibuat dan lain sebagainya Pak. Gini Pak, yang saya sampaikan hari ini adalah membuka mindset Bapak Ibu semua tentang bagaimana kita akan membranding suatu produk kayak gitu ya. Salah satu unsurnya adalah logo. Dan memang bukan menjadi suatu ketentuan untuk membuat suatu logo Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi saya bilang, oh berarti yang menjadi branding SMK kita masing-masing berarti semua harus ada logonya. Nah, saya kembalikan lagi ke Bapak. Yang namanya SMK
itu kan masing-masing semuanya punya logo tersendiri ya. Boleh silakan Bapak Ibu menggunakan logo Bapak Ibu atau ingin membuat khusus logo untuk produk Bapak Ibu sendiri. Jadi jangan sampai yang namanya konsep branding tadi terpencar gitu Bapak. Dari awal kan tadi saya juga mungkin sudah menjelaskan dari awal, oh ternyata unsur-unsurnya ada logo, ada kata-kata dan lain sebagainya. Silakan gunakan atau silakan ambil yang menurut SMK Bapak Ibu bisa dilakukan, yang menurut Bapak Ibu efektif dilakukan. Karena nantinya seperti yang tadi Bapak jelaskan, oh ini kalau logonya nanti helm, apakah harus kita bikin logo-logo baru gitu ya? Silakan saya kembalikan lagi Bapak. Kalau memang perlu nih, misalkan Bapak Ibu dibalik, Bapak Ibu sebagai konsumen, logo-logo helm di masyarakat kan ada banyak ya, gitu kan, bagus-bagus kayak gitu, ada yang simple cuman kata-kata, terus kemudian ada yang helmnya mungkin cuman lambang gitu kan. Nah, saya kembalikan lagi nih, Bapak sebagai yang mempunyai produk, apakah perlu membuat suatu logo gitu ya? Gitu. Jadi di sini mungkin tidak ada paksaan Bapak Ibu untuk wah harus ada logonya, enggak. Ini adalah camp kreatif Bapak Ibu, silahkan menyesuaikan, silahkan berkreasi sebaik mungkin dengan dasar-dasar mungkin yang sudah tadi saya sebutkan kayak gitu. Gitu aja. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, waduh udah pusing harus bikin ini, bikin itu, enggak. Itu lupakan dulu, itu dikesampingkan dulu. Mungkin nanti akan fokus kepada planningnya. Silakan berdiskusi dengan helper tadi, dengan tim Bapak Ibu. Kita punya nantinya task yang akan dijelaskan di technical meeting nanti akan seperti apa. Kriteria-kriteria penilaiannya nanti akan dijelaskan nanti akan seperti apa. Baru di situ disusunlah kira-kira konsep kita mau ngapain, perlu nggak nih bikin logo gitu. Kalau misalnya nggak perlu ya sudah nggak masalah gitu ya. Tapi kalau wah pengen nih Pak biar kita menjualnya nanti di marketplace, tadi katanya ada yang penjual sampai marketplace gitu ya, di marketplace ternyata yang menjadi daya tarik itu malah justru logo yang baru kita buat Pak, ya silahkan monggo gitu. Karena di sini kita coba untuk bareng-bareng istilahnya belajar Pak ya. Di sini kita belajar untuk kita dari nol, kita punya suatu produk yang ingin dijual. Nah, kalau kita jualnya cuma dalam bentuk kata-kata, apakah terjual gitu ya? Ya mungkin kalau kata-katanya dari brand yang udah terkenal, contohnya Supreme gitu ya, asal cuman logo Supreme doang, itu mau pakai di helm, mau pakai di batu bata gitu, pasti akan ada yang beli karena mungkin branding mereka sudah bagus. Nah, kalau Bapak Ibu di sini baru awal memulai, wah kira-kira kita mau bawa brand apa nih? Monggo silakan dibentuk dari dasar, dari scratch, dari nol gitu. Jadi semua kita apresiasi semua produk yang Bapak Ibu sudah lakukan, hasil karya sudah lakukan, tidak ada benar atau salah, tapi sebisa mungkin penuhilah kriteria-kriteria yang nanti akan disampaikan oleh panitia setelah best practice atau technical meeting. Kan nanti akan ada apa itu namanya, dijelaskan, oh batasannya ini, batasannya itu, oh ini harus itu. Nanti akan ada waktu khususnya Pak. Gitu. Terima kasih. Ya, mau tanya lanjutan Pak. Berarti kalau begitu boleh pakai logo dari helm yang sudah ada? Nah itu nanti panitianya Pak yang coba, mungkin Pak Prato gimana nih Pak? Ya, jadi nanti semuanya akan kita sampaikan saat sudah materi dari teknik branding airbrush, terus praktek branding airbrush dari pemateri 1 maupun pemateri 2 selesai, kita nanti ada di terakhir itu namanya pembuatan tugas akhir, dan sebelumnya kita harus pertemuan lagi untuk membahas apa saja yang akan dinilai, rubriknya seperti apa ya. Terus apakah menyiapkan unggulan masa depan itu perlu dituliskan di sana, nanti kita akan bahas di sana seperti itu. Yang penting sekarang ikuti dulu proses ini biar kita paham cara membranding seperti apa, baru besok kita bersama-sama membahas bagaimana dengan rubrik penilaian, bagaimana dengan kriteria penilaian yang seharusnya ketika memang itu tidak perlu ya ayo kita sama-sama buat bersama seperti itu. Terima kasih dari SMK Negeri 12 Surabaya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ida Rita ya, dari Ida Rita,
SMK Negeri 1 Tapen. Nggih, Ya, Pak, saya terima kasih. Ibu ya. Nggih, Pak, betul. Ibu Ida, Pak. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah ini, Pak, terkait dengan branding tadi. Sekolah kami kan memiliki beberapa produk unggulan yang mungkin bisa kami buat branding baru. Jadi ada yang sudah ada, ya ada yang belum. Nah, yang produk-produk baru itu bisa kami buatkan branding. Yang saya bingung itu, Pak, ketika diaplikasikan di helm, karena media kita yang KKGS ini kan helm. Nah, itu kita menjual, misalnya saya membuat helm dengan branding produk kami. Itu kemungkinan kan tidak dibeli sama orang, Pak. Apa kita itu tahu jasanya? Itu sampai itu sebelah. Mohon maaf. Halo? Ya, lanjut Ibu. Oke. Jadi yang saya tanyakan itu, Pak, kita itu sebenarnya Pak, misalnya produk saya pajang di Tokopedia dengan branding produk saya. Untuk apa mereka beli, kan seperti itu kira-kira, Pak. Makanya saya bingung. Ini kita menjual helm dengan branding Itu kopi nanti malam. atau menjual jasa nge-branding begitu. Begitu, Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Ida. Mungkin saya coba membuka dulu, Bu, ya. Jadi di Camp Kreatif ini kan memang kita bertujuan untuk sama-sama belajar bagaimana cara membranding, Bapak Ibu, ya. Membranding suatu produk. Nah, yang Bapak Ibu hari ini mungkin dapatkan informasi ternyata bagaimana branding itu dibuat dari awal kayak gitu ya, strategi-strateginya. Jika Bapak Ibu ternyata di sekolah Bapak Ibu sudah punya brand tersendiri yang Bapak Ibu bawa gitu, nggak masalah. It's okay gitu, malah bagus gitu ya, punya branding sendiri. Nah, tadi yang dikhawatirkan Bu Ida adalah kalau misalnya kita jual ke marketplace, apakah ada yang beli? Kayak gitu kan. Nah, sebenarnya ini kan hanya untuk mungkin penilaiannya saja, nanti silahkan Pak Prapto nanti bisa dijelaskan lebih detail apakah ini akan mempengaruhi penilaian seberapa persen gitu kan ya, atau mungkin effort yang dilakukan Bapak Ibu untuk melakukan pemasaran itu yang dinilai gitu. Bapak Ibu sudah melakukan gini, syukur-syukur ada yang tertarik gitu ya, entah itu gurunya, entah itu siswanya beli gitu ya, syukur-syukur gitu. Tapi apakah memang yang dinilai itu adalah penjualannya? Karena menurut saya fokus kita di sini adalah bagaimana kita akan membranding terlebih dahulu. Bonusnya Bapak Ibu bisa melakukan marketing atau penjualan kayak gitu. Tapi fokusnya mungkin akan lebih beratnya ke pelaksanaan branding tersebut tadi yang akan ada di helm kayak gitu. Penjualannya mungkin itu ada nilai tambah sendiri atau gimana, itu silahkan nanti Pak Prapto boleh ditambahkan, Pak, gitu. Ya. Mohon maaf, Pak, saya sisipkan sedikit lagi, Pak. Saya agar saya tidak bingung begitu, Pak. Saya pikir tadinya malah semacam PBJL, Pak. Jadi saya cari beberapa klien nih, siapa yang mau di branding nih, ini gitu. Artinya itu kan sudah pasti terjual gitu loh, Pak. Nah, kalau misalnya katakanlah misalnya saya membuat produknya adalah hand sanitizer misalnya ya, hand sanitizer produknya, salah satu produknya kami misalnya, itu kita udah ada brandingnya, kemudian kita buat perbagus dan diaplikasikan ke dalam media helm. Let's say itu kan belum tentu dibutuhkan sama, bukan produk hand sanitizer-nya kan, ini helmnya kan, berarti orang lain membeli brandingnya kita gitu kan. Itu saya makanya bingung sekali untuk apa dipajang. Alih-alih seperti itu kan mending yang PBJL, aku cari klien, kemudian oh ya aku buatkan ini misalnya brandingnya aku Roti Mariam, produknya Zikra Food misalnya, dan itu pasti dibeli sama mereka. Apakah itu yang dinilai ataukah produk asal pajang aja di Tokped? Karena kita juga punya produk ada yang di Tokped tapi tingkat lakunya ya itu kan asal majang aja gitu. Apakah hanya sampai tahap itu atau gimana? Itu Pak. Terima kasih. Jadi tujuan dari branding di sini bagaimana dengan pemasarannya itu kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Muhaddisin bahwa tujuannya adalah untuk barang belum di branding dan barang setelah branding
Ketika di branding nilainya misalnya 10.000, setelah di branding menjadi nambah harganya atau tidak, tujuan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi bagaimana dengan memanfaatkan barang yang sebetulnya nilai jualnya murah, ketika di branding Putus-putus Bu. Mungkin saya bantu jawab Bu Ida ya. Karena kayaknya ini akan berbeda persepsi nih Bu ya. Tadi kan menjadi Ibu apa lagi seperti itu. Untuk apa? Yang penting bagaimana tadinya helm itu tidak mau seperti itu. Ketika tidak mau beli dengan warna biru biasa, setelah di branding, dipajang, orang jadi menawar seperti itu. Nah, itu tujuannya. Dan bagaimana dengan kisi-kisi untuk topik yang harus di branding di sana, itu tetap panitia mempunyai kode etik. Satu, tidak boleh mengandung unsur pornografi, tidak boleh mengandung unsur sara dan lain-lain. Besok di best practice-nya kita akan jelaskan secara detail, secara runtut bagaimana dengan pembrandingan itu. Seperti itu. Iya. Ya, Jadi tidak. kayaknya bukan itu Pak ya. Tadi soalnya si Bu Ida tadi kan nanya, saya udah punya produk hand sanitizer nih, terus kemudian kalau dimasukkan ke misalnya apa tuh helm dan lain sebagainya itu kan nggak masuk. Nah, ini gini Bu ya Bu Ida. Nah, mungkin saya coba explain dari awal nih ya. Nah, dari judul Camp Kreatif Guru SMK ini kan fokusnya adalah branding airbrush dan cutting sticker otomotif Bu. Jadi memang otomotif itu adalah medianya. Media otomotif yang berbanding otomotif berarti helm ya gitu kan. Nah, tiap SMK kan pasti punya identitas masing-masing. Bukan dalam hal objek atau produk Bapak Ibu ya, tapi mungkin ciri khasnya. Oh, kalau di SMK yang gitu ya, kita warnanya full hijau Pak. Jadi nanti unit atau media yang helm tadi silakan di branding sesuai dengan identitas Bapak Ibu, melambangkan ciri khas Bapak Ibu, terserah ya gitu kan. Berarti kalau misalnya tadi logo sekolah kita emang full biru Pak, ya warna dasar yang akan kita gunakan adalah biru. Jadi bukan jangan dipusingkan Bu, kan kita punya produk hand sanitizer Pak, jadi kenapa kita hubungan sama otomotif apa? Kita balik lagi Bu nih ya, bahwa di perlombaan di Camp Kreatif ini temanya adalah media otomotif Ibu. Jadi yang kita akan branding dari scratch, dari nol adalah otomotif tadi. Ternyata nilai jualnya tadi dijelaskan oleh Pak Prapto, bahwa yang awalnya helmnya hanya basic helm standar hitam warnanya, terus kemudian di branding Bapak Ibu dengan branding sekolah, identitas sekolah, oh ternyata ada loh yang mau beli ini harganya 200.000 gitu ya, padahal aku beli helmnya cuma 50.000. Nah mungkin nilai jual itu yang bisa menambah yang tadi dijelaskan oleh Pak Prapto Bu, kayak gitu. Jadi jangan sampai bingung dulu Bu, jangan langsung mikirnya yang susah-susah Bu ya, tapi kita dari dasar dulu gitu. Mohon maaf Pak, berarti sekarang sudah agak paham ya, tapi perlu diluruskan kembali. Artinya kita nge-branding sekolah ya Pak, jadi bukan nge-branding produk unggulan sekolah. Bukan Bu, ya. Karena medianya nanti akan dijelaskan oleh betul, medianya nanti akan di-explain pada saat technical meeting yang lebih detail. Nanti setelah semua materi-materi yang dijelaskan di beberapa pertemuan, nanti akan di-explain lagi Bu. Oh ternyata media kita yang digunakan nanti ini, Bapak Ibu semua. Nah silakan di branding, mau itu branding dari sekolah atau mau itu branding daerahnya masing-masing, sesuai dengan kreativitas masing-masing sekolah, monggo kayak gitu. Siap Pak. Berarti sekolah nggih Pak, sekolah atau instansi begitu nggih, bukan produk nggih Pak. Bukan Bu gitu. Saya juga bingung Bu kalau misalnya sekolah sudah punya hand sanitizer sudah di branding bagus terus kemudian dihubungkan sama otomotif kan ya nggak masuk Bu ya gitu. Jadi aman nih Bu. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, untuk Ibu Ida sudah nih, untuk di monitor kami ada dari SMK yang mana? Karanggayam terusannya lagi. Atau mungkin ada yang mau pertanyaan, jadi silakan. Tadi dari SMK Karanggayam mau bertanya, tapi itu kok hilang lagi seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya berhubungan dengan materi pengantar branding dan airbrush cutting sticker? Iya. Ada mau bertanya lagi ini dari SMK Negeri. Ya Pak, mau memastikan saja tadi kan
temanya tadi kan menyiapkan keunggulan masa depan, apa sudah benar temanya itu, Pak? Ya, jadi nanti itu kan tema KKGSI. Jadi untuk tema brandingnya nanti kita bahas bersama. Kalau kemarin itu temanya tetap sama, menyiapkan keunggulan masa depan, karena itu memang tema dari dari KKGSI. Nah, untuk tema yang di helmnya nanti itu bisa Indonesia Merdeka, ya bisa Indonesia Jaya, bisa Indonesia Tangguh, bisa Indonesia Tumbuh. Nanti kita sama-sama untuk mendesain di saat kita best practice terakhir seperti itu. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ini berarti lumayan ya Pak ya, pesertanya 200 ya. Luar biasa Iya. kali. Tahun lalu nggak sampai 100-an ya. Enggak. 200, luar biasa sekali. Oke. Jadi 200 guru yang dibantu oleh satu guru dibantu oleh 3 siswa sebagai helpernya Pak Yoga. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Mungkin dari Pak Iwan. Cukup Pak Prapto, mungkin nanti bisa koordinasi lewat WA Group lagi. Nanti kita sampaikan. Atau Pak Yoga punya medsos yang bisa di-follow oleh teman-teman peserta, biar bisa berkomunikasi juga dengan Pak Yoga terkait dengan tadi yang sudah disampaikan. Mungkin itu. Wah, medsos. Nanti malu saya Pak kalau medsos Pak. Nah, kalau misalnya nanti ingin bertanya atau berdiskusi langsung mengenai bagaimana mungkin kelanjutan ya desain branding atau mau tanya-tanya, boleh Pak, nanti email saja ke email saya yoga.satria95@gmail.com Bapak Ibu ya. Karena kan materinya nanti sudah di-share ya, kalau misalnya ada yang tanya-tanya nih Pak gini nanti akan kita diskusi bareng di situ. Boleh banget. Gitu. Kalau mau follow medsos saya, boleh ada Instagram Yoga Satria 95 gitu. Oke, itu saja. Cuma ini mungkin Bapak Ibu semua saya sambil menambahkan gitu ya, merefleksikan dari perlombaan di tahun lalu gitu kan, di tahun lalu di awal pandemi, tolong nanti digarisbawahi Bapak Ibu pada saat pembuatan silahkan dokumentasinya dibuat secara yang runtut gitu, yang bagus gitu. Maksudnya yang bagus itu karena fokus di sini mungkin sudah dijelaskan nanti akan ada pengambilan atau pengumpulan video kayak gitu kan. Nah, monggo silahkan dipersiapkan Bapak Ibu kalau memang tidak bisa menggunakan kamera gitu ya, bisa menggunakan handphone. Nah, namun coba pengambilan gambarnya itu yang agak jelas Bapak Ibu, atau cahayanya nanti diperhatikan Bapak Ibu, karena mayoritas ada beberapa sekolah yang ngambilnya itu ya asal ngambil dan benar videonya itu kualitasnya gelap gitu kan, karena akan sangat merugikan Bapak Ibu kalau misalnya kita menilainya juga tidak maksimal gitu. Hasilnya sudah bagus produknya, cuman secara presentasi nanti nilainya mungkin akan turun gitu. Nah, nanti coba pas waktu di best practice dibantu oleh timnya Pak Prapto, nanti silahkan dijelaskan lagi Pak ya, atau mungkin kalau bisa diberikan contoh agar Bapak Ibu ada gambaran gitu, karena mungkin tahun lalu masih pertama belum ada contoh yang clear, jadi tidak maksimal gitu. Tapi kalau misalnya sudah ada contohnya, hasilnya gitu kan, nah insya Allah pasti semuanya akan lancar dan juga bisa maksimal hasilnya gitu Pak. Itu dari saya, terima kasih. Pak Iwan ada tambahan lagi mungkin Pak Iwan Arinugroho? Cukup Pak Prapto. Cukup ya. Dari Pak Muhadizin ada yang mau disampaikan? Sedikit Pak Prapto nih ya. Ya, betul Pak, boleh kasih. Menanggapi yang tadi disampaikan oleh Ida gitu ya. Jadi nanti harapannya betul disampaikan Pak Prapto tadi, nanti sebelum ada pembuatan produk itu nanti kita ketemuan dulu atau kita sharing dulu via Zoom ya. Jadi ada 2 hal sebenarnya yang dicapai dari pelaksanaan KKGS ini. Satu hal, peningkatan kompetensi branding airbrush untuk para guru dan siswa, berimbas ke siswa maksudnya. Yang kedua, berkaitan dengan
kewirausahaan. Nah, dua hal itu yang ingin dicapai dari program KKGS ini. Oleh sebab itu nanti Bapak Ibu guru itu membuat produk dengan ketentuan yang dirembuk bareng di besok pertemuan ya. Terus yang kedua juga Bapak Ibu nanti bisa menjualnya. Dan nanti indikatornya adalah berapa labanya. Nah, dalam menjual antara helm yang dijual dan yang dinilaikan untuk produk itu bisa berbeda. Makanya kan kita membuat, jadi yang dinilaikan produk yang ini misalkan sesuai ketentuan, kemudian yang dijual itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan pasar, gitu. Jadi ada yang dinilaikan sesuai dengan ketentuan panitia, ada yang dijual ya itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Makanya membuatnya tidak hanya satu. Nah, mengenai tema dan lain sebagainya nanti kita rembuk berikutnya. Kalau yang menyiapkan keunggulan masa depan itu tema KKGS. Untuk tema brandingnya nanti kita berembuk bareng kira-kira apa temanya yang lagi in, kemudian yang lagi viral apa. Yang penting batasnya tidak tidak melanggar sara ataupun pornografi. Karena kita di media di pendidikan gitu. Tetapi nanti ketika yang dijual itu kan sesuai pasar gitu. Misalkan tadi Bu Ida ada yang pesen, tolong dong brandingkan helm saya sudah dengan konsep ini, itu tidak masalah. Tapi yang dinilaikan barang yang berbeda, produknya satu orang. Mungkin garis besarnya kayak gitu Pak Prapto dan teman-temannya. Terus. Yang mau ditanyakan lagi oleh Bapak Ibu? Halo? Tidak ada? Kalau tidak ada, karena waktunya juga siang, sebelum kita akhiri mungkin ada kesan dan pesan dari Mas Yoga sebelum kita tutup. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya, dan juga hari ini mungkin baru awalan Bapak Ibu ya, pembuka bahwa yang namanya membranding suatu produk itu banyak sekali caranya Bapak Ibu, dan juga planning dan juga aturan yang harus dilakukan untuk membuat suatu produk yang sukses. Tujuannya kan sukses membranding itu kan tujuan akhirnya diterima di pasar gitu ya. Nah, kita juga harus menyesuaikan kebutuhan yang ada di masyarakat gitu, pasar. Tadi kata Bu Ida kalau misalnya ada yang pesan gitu, alangkah lebih baiknya kalau malah kayak begitu. Jadi konsumennya kan udah jelas nih yang pesan gitu ya, kemauannya kan seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomonginnya benar-benar produk yang belum pernah dikenal, nah itu perlu melakukan riset yang lebih banyak gitu ya untuk mendapatkan informasi-informasi seperti itu. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi awalan, Bapak Ibu bisa menjadi pembuka dulu. Nanti minggu depan kalau ada sesi selanjutnya kan pasti akan lebih detail ke teknis. Nah, silakan dari teknisnya itu juga disesuaikan. Nah, kemudian baru membentuk konsep yang jelas. Setelah juga nanti mendapatkan informasi dari panitia terkait dengan kriteria penilaian, disusun yang baik, timelinenya jelas, penjadwalannya bagus, insya Allah produknya juga buatnya juga akan lebih rapi, akan lebih tertata gitu ya. Itu semoga sukses untuk Camp Kreatif Guru di tahun 2021, dan juga semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tetap diberikan kesehatan selama mengikuti kegiatan. Jangan lupa pokoknya tanya-tanya kalau misalnya jika ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan ke panitia atau di grup. Tadi kata Pak Prapto jelas banget. Nah, kita juga di sini bareng-bareng ingin menghasilkan camp kreatif yang bermanfaat dan juga bisa menghasilkan sesuatu yang bagus di tahun ini meskipun di tengah-tengah pandemi. Itu aja Pak Prapto, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Bapak Ibu semuanya, karena waktu sudah siang, kita akhiri, dan sebelum kita akhiri,
Saya sebagai moderator, sebagai panitia dan selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata yang tidak baik, tidak pas, menyinggung, betul-betul kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yoga mulai midlift. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Didi, Lukman, Bu Itasia, dan teman-teman seluruh Indonesia tentunya. Saya tadi mohon maaf agak terlambat karena tadi ada kegiatan lomba kemerdekaan bagi anak-anak skala BOR, jadi saya telah masuk. Pertama saya ingin ke Ibu Intan, mohon maaf Bu Intan, saya masih sekolah lebih 10 tahun lalu, saya masih ingat waktu itu masih tidak apakah benar Bu Intan yang saya maksud, mudah-mudahan. Nah, dan saya salut, dan ternyata memang luar biasa perkembangannya. Yang ke Bu Intan, saya berterima kasih pertama ada 5 kegiatan yang fase-fase yang sudah dilakukan. Sepertinya kalau skala bukan baru, kita di bawah yayasan itu baru kami mungkin baru sampai ke fase kebermanfaatan secara mutu mungkin belum maksimal, tetapi melaksanakan mutu karena secara SK kami sudah merupakan sekolah model dari LTI. Nah, kemudian secara kebermaknaan, jujur kami baru pada belum kebermaknaan apa yang diprogramkan dalam program kita ini SHS ini. Nah, itu saya berterima kasih banyak dan dapat bergabung karena sudah terhubung langsung di alam sebagai panitia. Nah, kalau untuk kebermaknaan pribadi memang kami baru kebetulan kami 2019 itu kan juara pertama lomba perpustakaan nasional seluruh Indonesia. Recording stopped.